Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Dumateng sedaya para kiai, para sesepuh, dzurriyyah, para ustadz, ustadzah, para hadirin hadirat. Kawula teng mriki badhe maosaken biografi singkat Mbah Kyai Haji Raden Abdul Fattah, ingkang beliau punika sampun kondang waktu hidupipun sampun dipun sebut Mbah Wali. Dados beliau waktu hidupipun sampun kondang disebut Mbah Wali, Wali Allah. Kula dalah panjenengan sedaya kondang wali murid nggih. Beliau Wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kyai Haji Raden Abdul Fattah lahir pada hari Kamis Pon tanggal 11 Syawal tahun 1293 Hijriah atau tahun 1872 Masehi dari seorang ayah yang bernama Kiai Hasan Thalabi dan seorang ibu yang bernama Nyai Dohinah. Ternyata dari seorang ayah yang tinggi nilai di hadapan Allah menurunkan seorang putra yang luhur pula. Kiai Hasan Thalabi atau ayah dari Kyai Haji Raden Abdul Fattah di masa sugengnya juga mempunyai keistimewaan. Antara lain, pertama, di suatu malam di saat beliau sedang membaca Al-Quran dengan hudurnya, tiba-tiba serban yang dikenakan beliau terbakar. Namun beliau tidak tahu karena khusyuk dan nikmatnya membaca Al-Quran. Dan hal ini baru disadari setelah sebagian rambut beliau ikut terbakar. Subhanallah. Yang kedua, pada malam yang lain, ketika beliau Mbah Hasan Thalabi sedang membaca Al-Quran dengan khusyuknya, tiba-tiba seorang pencuri masuk rumah beliau dan menguras habis seluruh harta benda beliau. Namun beliau tidak tahu karena khusyuk dan nikmatnya membaca Al-Quran. Padahal beliau dalam keadaan terjaga dan membaca Al-Quran, bukan tertidur. Ini menunjukkan seorang ayah yang ahlul Quran dan menikmati dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Kyai Hasan Thalabi setiap selesai sholat Jumat selalu mengajak putranya silaturahim kepada sanak saudaranya. Itu adalah seorang ayah yang melahirkan mutiara, yaitu Mbah Kyai Haji Raden Abdul Fattah. Dari kecil Kyai Haji Raden Abdul Fattah memang sudah mendapat bimbingan agama dari ayah, keluarga, dan lingkungannya. Kemudian setelah balik, beliau diutus ayahnya untuk menimba ilmu di beberapa pondok pesantren. Kurang lebih 24 tahun Mbah Raden Fattah menuntut ilmu di pesantren. Masing-masing pesantren rata-rata beliau tekuni selama 3 tahun untuk memperdalami
satu bidang ilmu, antara lain ilmu tauhid. Mbah Raden Fatah berguru kepada Kiai Haji Imam Bahri Mangunsari Nganjuk. Ilmu tasawuf kepada Kiai Haji Zainuddin Mojosari Nganjuk. Ilmu tafsir dan hadis beliau belajar kepada Kiai Mahfud At-Turmusi di Makkatul Mukarramah. Kemudian ilmu fikih, ilmu Al-Quran dan sebagainya ditempuh selama 3 tahun. Selain ilmunya yang mumpuni, Kiai Haji Raden Abdul Fatah juga dikenal santri-santrinya sebagai orang yang sabar, murah hati, dan penuh kasih sayang kepada fakir miskin. Juga tekun mengajar, mendidik santri-santrinya dengan istiqomah, dan juga istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah, sampai seluruh santrinya, kalau ingin barokah hidupmu maka jangan melalaikan sholat berjamaah. Kalau ditinjau dari segi nasab, beliau memiliki nasab yang tinggi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Dari pihak ayah, beliau putra Kiai Hasan Tolabi bin Haji Sulaiman. Beliau seterusnya hingga pada nasab yang ke-14 dari Sunan Pandanaran Solo, dan sampai kepada Rasulullah pada urutan nasab yang ke-32. Walaupun nasab ke Rasulullah, beliau tidak minta dipanggil Habib atau Syarif. Luar biasa tawaduknya. Dari pihak ibu, Kiai Haji Raden Abdul Fatah mempunyai nasab yang tinggi juga, yaitu keturunan yang kelima dari Patih Prawiro Projo dari kota Ponorogo. Ini yang menyebabkan beliau dijuluki Raden, yaitu dari nasab ibu beliau. Atau lebih tepatnya, nasab beliau Mbah Raden Fatah dari ayah merupakan jajaran ulama, dari ibu merupakan jajaran umaro. Singkat biografi Kiai Haji Raden Abdul Fatah, sepulangnya mengembara 24 tahun untuk menuntut ilmu, beliau dinikahkan dengan putri Kiai Yusi Grobogan Mangunsari Tulungagung sebagai realisasi sunnatul Rasul. Namun perkawinannya tidak berlangsung lama karena beliau jazab dan uzlah di dalam kamar beliau, sehingga seluruh keluarganya bermusyawarah dan akhirnya memutuskan untuk furqah atau cerai. 3 tahun kemudian beliau selesai uzlahnya, dinikahkan lagi dengan Nyai Sofiyah binti Haji Umar Kauman Tulungagung. Dari perkawinannya inilah beliau dikaruniai seorang putri yang bernama Khuzawi Walima dan 2 orang putra kembar yang bernama Bagus Wali dan Bagus Santri. Namun ketiga putra putrinya beliau meninggal sebelum menginjak usia dewasa. Kemudian meninggal istri beliau. Selanjutnya beliau memutuskan untuk tidak menikah lagi dan uzlah sampai wafat. Hadirin, karomah atau keistimewaan Kiai Haji Raden Abdul Fatah sebagai hamba Allah yang solih dan taat kepada Sang Pencipta. Allah berjanji akan mengabulkan permohonan orang tersebut dengan sangat mudah. Kiai Haji Raden Abdul Fatah ibarat mutiara hikmah bagi kehidupan orang yang beriman, yang sekaligus di dalamnya mengandung manfaat dan barokah yang agung, yang melebihi manusia biasa pada umumnya. Ibarat intan berlian, sama-sama batu tapi nilainya yang sangat tinggi. Karomah-karomah beliau diantaranya pada hari Jumat
atau hari Senin. Biasanya beliau Mbah Raden Fatah membaca sholawat, tiba, rotibul hadat, tahlil, membaca zikir yang lain dengan berjamaah. Setelah selesai amalan tadi, beliau membagikan hidangan dan minuman yang telah dipersiapkan dengan usaha sendiri, masak sendiri, atau kadang-kadang dipersiapkan oleh keluarganya. Kemudian atas kehendak dan kekuasaan Allah, sekalipun hanya satu belanga dan satu kendi air minum bisa mencukupi hadirin yang ada. Bahkan mereka bisa makan dan minum sekenyang-kenyangnya. Ini adalah termasuk karamah Mbah Kyai Haji Raden Abdul Fatah. Beliau sambil menuangkan makanan dan minuman, sambil membaca potongan ayat di juz 14 surat An-Nahl. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di kita akan habis, dan apa yang ada di hadapan Allah maka tak akan ada habisnya. Maka siapa yang membaca tersebut insya Allah bisa mendapat karomah seperti Mbah Raden Fatah. Sama-sama yang dibaca, hanya kadang nilainya yang berbeda, tinggal siapa yang membaca. Insya Allah jamaah yang hadir seperti Mbah Raden Fatah ini, uangnya nggak habis-habis, walaupun dibuat untuk jariah tanah yang disampaikan panitia tadi, insya Allah nggak akan habis. Yang kedua, Kyai Haji Raden Abdul Fatah setiap kali bepergian selalu memakai gamparan dengan jalan kaki atau bangkiaan. Namun kecepatan perjalanan beliau tidak bisa didahului oleh siapapun. Bahkan apabila bepergian berangkat pukul jam 9, maka beliau akan sampai di tempat tujuan pada jam 9 pula. Hal ini terbukti beliau setelah pulang mondok dari Mojosari Nganjuk. Beliau ngistiqomahkan sebelum subuh sudah menimba air di Mojosari Nganjuk. Subuh sudah ngimami di Pondok Al-Fatah di sini, menunjukkan bahwa satu kejap mata bisa perjalanan jauh. Di hadapan kita ada jauh dekat, di hadapan Allah tak ada yang sulit, tak ada yang jauh. Kemudian karomah beliau pada zaman penjajahan Jepang, jembatan yang menghubungkan antara Desa Mangunsari dengan Pasarwagi Tulungagung yang sebelah timur pondok akan dibom. Hal ini ada orang yang menghaturkan kepada Kyai Haji Raden Abdul Fatah bahwa jembatan akan dibom. Kemudian beliau menjawab, insya Allah tidak akan mempan. Yang akhirnya jembatan itu dibom tidak apa-apa, cuma retak sedikit. Hal ini dapat dibuktikan bekasnya, yaitu bagian pelengkung sebelah utara jalan yang sebelah timur. Padahal gedung megah yang terletak di Pegadaian sebelah utara Pasarwagi dan pabrik gula Mojopanggung yang begitu kokoh bangunannya dibom hancur semua. Maka nanti setelah haul bisa dilihat sebelah timur utara jalan retak atau tidak ya. Pada hari yang lain Mbah Fatah pernah membakar padi milik ibunya, dan setelah padi itu terbakar habis barulah ibunya mengetahui. Maka tanpa pikir panjang ibunya marah sekali. Akhirnya Mbah Fatah mengatakan, nah, jika ibu menghendaki padi itu kembali, maka inilah padi milik ibu, saya kembalikan lagi. Padi yang sudah terbakar kembali seperti semula. Subhanallah. Dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau Kyai Haji Raden Abdul Fatah.
Kemudian karya dan jasa Kiai Haji Raden Abdul Fattah. Kiai Haji Raden Abdul Fattah selain mubalek dan budayawan, juga terkenal sebagai seorang sufi dan zuhud. Di samping mengajar dan mendidik santri di lokasi pondok, tidak ketinggalan pula menerobos jalur-jalur dakwah yang patut ditiru dan dikembangkan oleh generasi mendatang. Beliau juga pelopor untuk penggalian kembali bekas-bekas bersejarah, termasuk penemuan beliau yaitu makam Bedalem dan juga makam Tambak. Kedua makam tersebut yang menemukan adalah Mbah Kiai Haji Raden Abdul Fattah. Kemudian singkat mengenai tentang menara yang masih menjulang tinggi di Pondok Al-Fatah. Setelah menikah dengan Nyai Sofiah sebagai istri yang kedua, di Kauman Kiai Haji Raden Abdul Fattah telah menyelesaikan bangunan menara. Jadi menara pertama didirikan oleh Mbah Raden Fattah di Kauman. Kemudian tak lama kemudian Mbah Raden Fattah pulang kembali ke Mangunsari. Disinilah beliau mempunyai gagasan untuk mendirikan menara lagi. Pada waktu itu terjadi resesi ekonomi dan kemerosotan semua barang-barang, yang termasuk di dalamnya harga batu putih, harga gamping, karena di antara keluarga beliau banyak yang berdagang gamping yang dibakar sendiri, yang bahan-bahannya dari luar semua. Kemudian beliau minta pertimbangan kepada semua keluarga, termasuk Bapak Bunyamin dan Haji Ahsan. Haji Ahsan dalemi laripun masih. Kiai Haji Raden Abdul Fattah berkata kepada Bapak Bunyamin bahwa azan yang baik itu di tempat yang tinggi atau menara, dan beliau mengajak membangun tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Namun Bapak Bunyamin menjawab, akan kusanggupi permintaanmu apabila harga gamping sudah stabil. Tetapi Kiai Haji Raden Abdul Fattah tetap berpendirian supaya diberi izin untuk membangun menara. Beliau berkata, kalau enggak percaya, lihat uang yang ada di gerobak atau peti menyimpan uang. Dulu kan tempat menyimpan uang gerobak. Setelah itu Bapak Bunyamin melihat gerobak, ternyata di dalamnya penuh dengan uang. Dengan hati yang keheranan, Bapak Bunyamin berkata, baiklah, kita bangun menara. Kapan dimulai? Bagaimana bentuknya? Berapa tingginya? Di mana tempatnya? Kemudian dimulailah pembangunan menara yang mula-mula dibuat pondasi 1,5 meter, sambil menyiapkan bahan-bahan material secara sederhana. Namun tak lama kemudian datanglah beberapa sumbangan dari masyarakat yang berupa batu merah, batu putih, pasir, semen, dan lain-lainnya. Maka dari itu apabila Pondok Al-Fatah membangun, terus panitia ajak-ajak, niku sudah sejak zaman Mbah Raden Fattah, bahwa uang yang berada di gerobak itu hanya simbolis saja, yang sebenarnya adalah berasal dari masyarakat jariah-jariah tersebut. Hadirin rahimakumullah, pada saat itulah bahwa Mbah Raden Fattah kemudian membangun menara yang tukangnya yaitu dari Sembung dan juga Gomo. Tenaga teknisnya langsung dari Mbah Raden Fattah. Bangunan dimulai bulan Asyura dan selesai di bulan Asyura juga. Selanjutnya, walaupun bangunan itu berasal dari bahan yang sederhana dan pondasi tidak dalam, namun kekuatan dan kokohnya dapat teruji mutunya dibandingkan dengan bangunan pada umumnya. Walaupun tampaknya apabila menara itu dinaiki seakan-akan bergerak, kalau kita naik ke menara di atas, menara ini seperti gerak-gerak.
Kalau nggak percaya nanti bisa naik ke atas. Yang penting nggak bareng-bareng, ya, seperti gerak-gerak. Namun sampai sekarang masih tetap tegak, utuh dan indah, sehingga menara tersebut menjadi objek para ahli sejarah. Hadirin rahimakumullah, setelah sekitar tahun 1928 Masehi terjadi gempa bumi yang dahsyat, sehingga banyak bangunan-bangunan tinggi yang kuat roboh, sampai cerobong asap pabrik gula Mojopanggung yang begitu kokoh dan kuat buatan insinyur Belanda bisa luluh dan hancur karena terkena gempa bumi. Sehingga para insinyur dan Bapak Bupati Tulungagung bermusyawarah mengenai ketinggian menara Mangunsari yang dianggap membahayakan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemudian Bapak Bupati mengutus 4 orang untuk menghadap Lurah Mangunsari atau zaman dulu namanya Kong Haji, supaya diperkenankan untuk menghadap Mbah Kyai Haji Raden Abdul Fattah. Lalu 4 orang tersebut diperkenankan untuk menghadap dan meneliti bangunan itu, sehingga mereka naik ke atas menara. Setelah mereka sampai di atas, semuanya merasa ngantuk, dan menurut perasaan mereka bahwa menara tersebut di kanan kirinya terdapat gunung-gunung yang menghimpit menara, dan 2 yang lainnya perasaannya bahwa menara ini tidak menancap di bumi tapi menggantung. Maka dari itu walaupun terkena gempa bumi, menara akan tetap kokoh berdiri. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, begitulah singkat biografi Mbah Raden Fattah. Kemudian Kyai Haji Raden Abdul Fattah sebelum wafat sudah merasakan desiran kehadiran malaikat Israel yang dalam waktu dekat segera datang menjemput ruh beliau. Oleh karena itu, beliau segera menyiapkan sejumlah kain kafan 3 lapis, serban, dan 1 baju kurung. Beliau wafat pada hari Selasa Pon, tanggal 3 Rabiul Akhir tahun 1954 Masehi, setelah berpakaian sempurna dengan memakai serban, baju kurung, kemudian melentangkan diri pada posisi ke arah utara dan bersedekap sambil membaca zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya beliau dimakamkan di belakang masjid atau barat masjid, dan makamnya dapat kita ziarahi hingga saat ini. Itulah biografi beliau. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi santrinya. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah beserta orang-orang solih, waja'alna ma'as solihin. Dan mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, dipertemukan kepada orang-orang solih sebagai doa tuntunan daripada Rasulullah, Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin walhiqna bisolihin. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam, hidupkanlah kami dalam keadaan Islam, pertemukanlah nanti kami dengan para orang-orang solih. Monggo dongo bareng ajaran dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisolihin ghaira khazaya wala maftunin.